Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi. Pada kesempatan kali ini saya mau mengajari kalian bagaimana cara bermain improvisasi di gitar elektrik. Nah, gitu ya. Mungkin kalau improvisasi itu kan sebetulnya banyak orang yang mengatakan kalau improvisasi itu kan lebih ke musik jazz. Ya biasanya musik swing gitu ya. Tapi pada prinsipnya kalau improvisasi ya tidak harus di musik itu ya. Sebetulnya bisa musik rock, bisa musik pop, ya, bisa musik reggae dan sebagainya. Oke, tapi pada kesempatan kali ini saya ingin mengajari kalian mengenai improvisasi, ya, khususnya gitar listrik. Ya, pada gitar listrik. Kalau belajar improvisasi tentu tidak terlepas dari tangga nada. Tangga nada harus dikuasai ya. Kalau untuk pemain gitar, khususnya gitar listrik harus menguasai tangga nada. Nah, sedangkan improv itu sendiri kan condongnya bermain bebas atau kecenderungannya spontan. Nah, makanya banyak orang yang mengatakan kalau improv itu kan, wah kayaknya sulit diulang nih. Ya memang betul, memang kesannya seperti sulit diulang. Ya itu kan seperti spontanitas tadi gitu loh. Tapi paling enggak ada pola-pola tertentu yang bisa diulang. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti ini saya coba mau mengajari kalian bagaimana cara berimprovisasi yang sederhana ya, yang paling sederhana dulu. Nah, untuk improvisasi pada kesempatan kali ini saya akan mengajari improvisasi tangga nada yang paling mudah, tangga nada dasar ya. Yang paling mudah yaitu tangga nada C mayor atau C sama dengan Do. Nah, itu saya beri contoh ini ya. Ini tangga nada C sama dengan Do lah. Dan nanti pada akhirnya untuk tangga nada ini bisa menjadi modal awal bagaimana cara berimprovisasi. Seperti itu. Ini saya beri contoh untuk tangga nada yang paling dasar yaitu tangga nada C mayor. Coba perhatikan dulu ya. Nah, ini contoh tangga nada C mayor atau C sama dengan Do. Saya ulangi lagi ya biar lebih paham. Nah, ini tangga nada C mayor, tangga nada yang paling dasar. Nah, untuk memulai improv ya, improv bisa berawal dari tangga nada ini. Nah itu, jadi improv itu sendiri diambil dari nada-nada dari tangga nada itu. Nah kalau kita mainnya improvnya akornya akor C, nah seperti yang saya mainkan tadi tangga nada C, ya tangga nada C sehingga nanti akornya otomatis akornya akor C. Nah sedangkan akor C itu sendiri progresinya tentu tidak hanya C mayor, ya mesti ada istilahnya kalau dalam musik progresi teman lah kalau kalau orang awam bahasanya teman ya. Kalau akor kunci ya, kunci itu ada temannya. Misalnya kalau akor C ya, akor C itu progresinya apa saja? Oh bisa C, ada D minor, ada G ya, ada F. Nah, itu contoh progresi akor C mayor. Nah sedangkan akor C mayor itu sendiri untuk memainkan akornya, nah itu akor harus progresinya harus sesuai ketukan juga. Nah itu ya, coba sekarang akan saya mulai bagaimana cara berimprovisasi dalam tangga nada C mayor. Nah itu ya, jadi nanti untuk improvisasi itu nanti akornya bisa jalan, tidak harus C ya, tidak harus C, kadang pindah D, G, tapi yang digunakan improv nadanya tetap
tangga nada dari C mayor itu sendiri. Nah, gitu ya. Jadi bisa dibolak-balik. Kalau tangga nada kan seperti ini. Nah, itu tangga nada urut. Tapi kalau improvisasi tidak harus persis urut seperti ini. Bisa saja dimulai dari nada ini bisa. Nah, ini sudah masuk improve gitu loh. Lah, sedangkan ada improve bisa diambil dari yang tangga nada ini. Itu ya. Coba ini saya beri contoh, coba lagu pertama ini biar kalian lebih paham ya. Jadi diterapkan dalam iringan musik. Contoh yang pertama, ya kan? Seperti itu, sangat mudah bukan? Nah, sangat mudah ya. Sebetulnya jika kalian tahu akar dari tangga nada itu sendiri, ya sebetulnya tidak sulit. Ya, asal sudah tahu tangga nadanya yang tadi, seperti yang saya contohkan tadi. Itu kalau improve-nya, ini yang saya sampaikan ini improve-nya masih improve yang dasar ya, tangga nada yang dasar yaitu C sama dengan Do, dan nadanya juga masih yang sederhana. Ini contoh yang improvisasi yang paling sederhana, yang mudah dipahami. Nah, untuk yang pengembangannya yang lebih rumit, lebih sulit, itu kan nanti butuh waktu juga. Namanya orang belajar itu kan ada prosesnya ya. Awal belum bisa menjadi lumayan agak bisa. Nah, itu untuk menjadi pemain improv yang bagus harus butuh latihan ya seperti itu. Jadi ini contoh untuk improv C mayor ya, itu progresinya tadi ya sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa akor progresi atau temannya akor itu ada. Kalau C ya ada D minor, ada G, ada F, ya, bisa kembali lagi ke C. Ya, itu contoh progresi dari akor C mayor. Nah, gini, kalau kalian butuh improv itu sebetulnya improvnya tidak hanya satu jenis musik saja, sebetulnya gitu. Jadi tidak hanya pop saja gitu. Kalau kalian pengennya improve swing itu juga bisa ya, itu tergantung selera ya, tergantung selera kalian. Kalau kalian ingin musiknya musik reggae juga bisa ya. Kalau improve-nya yang seneng yang ngebeat, misalnya musik rock juga bisa. Nah, cuma dasarnya tadi, dasar dari semua improve itu tetap diambil dari akar tangga nada itu sendiri yang seperti saya contohkan tadi. Nah, contohnya seperti itu semua akar dari improvisasi diambil dari satu tangga nada ini. Kalau kita bicara masih konteksnya masih tangga nada C mayor seperti itu. Dalam musik rock pun juga nanti diambil improvnya juga dari tangga nada itu sendiri. Ya, itu tergantung pengembangannya kalian nanti seperti apa ya, tergantung selera. Kalau nanti kalian sering berlatih tentu improve-nya makin bagus ya, seperti itu ya. Jadi untuk improve itu nanti tergantung genrenya kalian yang suka yang mana nih, suka yang pop, jazz, swing, rock, boleh silakan sesuai dengan selera kalian ya dalam
memilih aliran musik ya, harus seperti itu. Oke, ini akan saya berikan contoh untuk lagu berikutnya. Ini juga masih improv ya, masih improv. Improv dengan irama mungkin sedikit berbeda ya. Ini contoh yang lagu kedua. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kalian menjadi pemain gitar, khususnya gitar listrik, bahkan nanti kalau terjun di entertainer ya, pemain musik, pemain musik jika punya grup ya, grup band ya, atau pemain solois gitu juga harus menguasai improvisasi juga. Itu jadi saya kira untuk semua gitaris itu ya butuh penguasaan tangga nada, juga penguasaan akornya, juga harus bisa improv ya. Jadi kalau improv itu sendiri ya sangat dibutuhkan oleh pemain musik ya. Improv itu kan sebetulnya tidak hanya gitar saja, ada improv biola, improv piano, improv drum dan sebagainya ya. Beberapa alat musik ada improvnya. Nah, gitu. Jadi sebetulnya untuk pemain musik rata-rata itu kan banyak yang pengen belajar bagaimana cara improvisasi. Nah, itu makanya di materi ini saya coba memberikan trik ya, memberikan bagaimana yang mudah untuk berimprovisasi gitar listrik. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu untuk improvisasi itu sendiri ya. Nah, itu harus perlu dilatih ya. Namanya keterampilan, skill itu kan butuh keterampilan ya, butuh proses. Ya harus sabar. Makanya nggak bisa langsung, wah aku sekarang pengen main gitar, besok pengen bisa ya, nggak bisa seperti itu. Semua butuh waktu ya. Kalau musisi-musisi yang handal itu kan mainnya bagus, hebat ya. Nah, itu juga semua butuh waktu, butuh proses. Mereka juga latihan, butuh jam terbang juga. Nah itu makanya kalian atau siapapun yang ingin bermain gitar listrik itu harus tahu progresi akornya ya, harus tahu itu akor-akor, nama akornya, tahu tangga nadanya, main improvnya juga harus tahu seperti itu. Makanya untuk improvisasi kali ini ya saya kira sangat bermanfaat ya buat kalian yang pengen bermain improvisasi. Ya, ini coba saya beri contoh untuk lagu yang ketiga. Musik ini agak yang rancak ini, yang suka rock-rockan, yang suka musik rock ini silakan disimak.
untuk pengembangan gitar elektrik itu sendiri sebetulnya juga banyak teknik ya. Kalau gitar listrik itu banyak teknik juga untuk explore teknik agar suaranya bagus itu harus butuh explore ya gitu ya. Makanya kalau gitar elektrik itu banyak teknik ya, banyak teknik. Ada yang teknik typing, slur, slide dan sebagainya. Itu untuk memperindah aja ya, untuk memperindah. Tapi pada materi di sini saya tidak sejauh itu ya, tidak sejauh itu dalam memberikan materi itu. Nanti lihat saja di YouTube saya berikutnya untuk materi mengenai bagaimana cara teknik ya, teknik dalam gitar elektrik. Nah, kalau ini saya cukup memberikan cara improvisasi. Nah, untuk teknik dalam improvisasi itu nanti kalau format penggunaannya itu bisa menggunakan distorsi ya. Distorsi efek ya. Kalau istilahnya tuh ada efeknya, atau tidak pakai efek juga bisa, hanya clean ya. Clean itu tanpa efek atau tanpa distorsi, atau kalian menginginkan pakai distorsi juga boleh. Itu tergantung selera ya, tergantung konsep musiknya apa gitu. Kalau musik yang slow pop itu ya saya kira tidak selamanya pakai distorsi ya gitu ya. Jadi kadang pakai clean. Tapi kalau musik heavy metal, rock itu bisa juga pakai distorsi. Itu kan seleranya masing-masing. Untuk distorsi itu sendiri kan ya formatnya kan banyak sekali ya, macam-macam ya. Ada distorsi yang macam agak tipis, agak tebal dan sebagainya. Nah, itu enggak masalah ya, itu selera aja. Oke ya, itu kembali ke mengenai improv ya. Jadi untuk improvisasi saya kira kalian bisa mempelajari ini ya. Tapi ingat ya, kunci dari saya, belajar musik harus sabar, telaten. Nah itu, sabar dan telaten. Nah itu untuk bisa menjadi pemain musik yang bagus. Nah itu ya. Itu. Jadi improvisasi yang saya sampaikan ini saya kira sangat bermanfaat sekali buat kalian semua yang menginginkan bisa bermain gitar elektrik ya, bisa bermain gitar elektrik. Oke, coba berikutnya lagu akan saya beri contoh untuk improve-nya. Oke, tadi saya beri contoh secara ini ya, maksudnya secara spontan, namanya improv itu kan spontan. Nah, sekarang saya beri contoh yang lebih mendetail dalam memainkan nada-nadanya, dalam memainkan nada. Jadi untuk improv C, akord C, misalnya berikutnya ada D minor, G, kembali ke C. Nah itu pilihan nadanya juga harus tepat ya. Misalnya ini ya, dimulai dari nada do yang ini. Nah untuk nada do ini bisa untuk akord C, bisa untuk A minor ya. Nah ini untuk tambahan untuk keindahan nada saja ini. Nah ya, bisa diolah nada yang lain ya.
Nah, ini pengolahan ya, pengembangan sendirilah. Nada-nada ini semua kan berasal dari tangga nada itu, tangga nada C mayor tadi dikembangkan. Nah, itu ya. Itu yang untuk nada-nada yang masih rendah, nada-nada rendah atau nada-nada yang ini agak rendah menuju ke menengah. Coba sekarang saya beri contoh untuk improve yang nada tinggi ya, nada tinggi. Coba di lagu berikutnya, coba lagu berikutnya. Ini saya beri contoh untuk improve menggunakan nada tinggi ya. Ini coba saya pakai distorsi ya biar agak nuansanya beda. Saya tadi banyak memainkan nada-nada tinggi ya, jadi formatnya masih dalam tangga nada C, C mayor atau C sama dengan Do. Nah, itu kan kalau dimainkan secara tangga nada itu kan bisa lebih dari 1 oktav ya. Kalau 1 oktav kan tangga nada ini misalnya. Nah, ini kecenderungan masih 1 oktav nih. Kalau sampai bawah tadi lebih dari 1 oktav. Kalau disambung seperti ini. Ini lebih dari 1 oktav. Makanya ketika saya main nada tinggi itu enggak masalah. Jadi seperti nada rendah cuma mainnya di senar yang nada-nada tinggi. Nah, seperti itu. Ini nadanya kan nada-nada tinggi. Nah, ini nada-nada tinggi. Semua ini pengembangan dari tangga nada C mayor itu sendiri. Ya, sudah mulai paham ya kalian ya? Oke, saya kira ya enggak sulit ini mudah. Yang penting tahu arahnya tangga nada. Nah, itu seiring berjalannya waktu, jika kalian nanti mau benar-benar belajar tekun, nah nanti kalian bisa menemukan pengembangan untuk teknik-tekniknya ya. Jadi teknik gitar listrik nanti bisa dikembangkan untuk pengembangan improve, nanti lebih bagus ya. Kalian bisa progresinya, tangga nadanya bisa, improve-nya bisa, baik improve nada rendah maupun nada tinggi. Nah, itu juga saya kira lebih oke, nanti kalian pasti keren untuk main gitar listriknya. Oke, untuk lagu terakhir coba itu yang format yang lagu paling awal tadi. Ini saya pakai distorsi ya. Saya kasih contoh yang pakai distorsi.
improve ya, sudah mulai saya kasih variasi untuk tekniknya, ada yang bending ya, bending, ada yang slur. Nah ini seperti ini slur. Nah, ada kalau bending seperti ini. Nah itu ya, itu contoh improvisasi mulai pengembangan dari nada rendah, terus saya tadi naik ya, tak kasih contoh nada-nada naik dan nada tinggi. Nah itu nanti pengembangannya bisa kalian explore sendiri ya, bagaimana enaknya itu lebih spontan. Jadi mainnya itu kan bebas, spontan. Itu improvisasi itu seperti itu. Makanya kalau kalian ingin improv yang bagus ya itu. Jadi banyak-banyak mendengarkan musik ya. Banyak-banyak berlatih. Ya, lebih bagus jika improv ada musik pengiringnya ya, baik musik langsung, musik live band atau pakai minus one ya, musik instrumen minus one gitar, itu nanti kalian lebih bagus, lebih cepat menguasai. Nah itu ya, saya kira itu sudah modal awal yang perlu kalian pahami ya. Saya kira kalau teknologi sekarang kan sudah sangat modern gitu, makanya sangat mudah sekali itu ya, mudah sekali untuk belajar seperti itu ya. Tergantung itu ya tadi ya, niat, semangat, telaten dalam belajar. Ya itu ya, jadi apa yang bisa saya kasih di materi untuk kali ini mengenai bagaimana cara bermain gitar elektrik ya, terutama cara bermain improvisasi. Nah, itu ya, bagi kalian yang ingin mengembangkan bakat kalian di bidang musik, khususnya bermain gitar, silakan sering berlatih, jangan bosan-bosan untuk eksplorasi ya. Tunggu berikutnya di YouTube saya, di channel Andi Ale, untuk materi-materi berikutnya dari saya. Oke, itu ya apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kesempatan kali ini ya. Kita bertemu di lain kesempatan. Seperti itu dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan semoga kalian bisa menjadi musisi yang profesional, bisa menjadi pemain musik yang handal. Itu dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.